Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirana Aisyah Masori dari 11 IPS 1. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk tugas ekonomi mengenai perdagangan internasional. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana pengaruh adanya corona disease dengan perdagangan internasional antar negara? Oke, yang pertama menurut saya adalah Cina itu kan merupakan pusat produksi barang terbesar sedunia. Apabila Cina mengalami penurunan produksi barang, itu akan sangat mengganggu global supply chain dan akan mengganggu produksi barang yang menggunakan bahan-bahan mentah dari Cina. Apalagi Indonesia yang sangat bergantung perekonomiannya terhadap Cina, terutama pada bahan baku plastik, furnitur, dan alat-alat elektronik. Lalu yang kedua, pada penerimaan pajak sektor perdagangan juga akan mengalami penurunan. Apalagi pada sektor perdagangan itu memberi kontribusi terbesar kedua pada penerimaan pajak. Berdasarkan data dari BPS, ekspor migas dan non-migas juga akan mengalami penurunan yang disebabkan karena Cina itu kan merupakan negara penghasil minyak mentah terbesar di dunia. Yang ketiga, berdasarkan pernyataan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, bahwa industri dalam negeri akan mengalami ancaman kelangkaan bahan baku karena sejumlah pabrik di Cina telah tutup. Selama ini, pasokan bahan baku dalam negeri didominasi oleh pengirimannya dari Cina. Penurunan permintaan bahan mentah dari Cina seperti batu bara dan kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia. Dan itu akan menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tapi akan terjadi juga di negara lain, mengingat bahwa Cina ini merupakan seorang raksasa dalam ekonomi. Lalu yang kelima, investor bisa menunda investasinya akibat ketidakjelasan supply chain dan berubahnya asumsi pasar. Pertanyaan kedua adalah, apakah arti dari lockdown? Lockdown itu merupakan penutupan akses dari dalam maupun dari luar. Lockdown ini juga merupakan protokol darurat dan biasanya hanya dapat ditetapkan oleh otoritas pemerintah. Dalam kasus virus corona, negara yang sudah terjangkit virus corona akan mengunci akses masuk dan keluar untuk mencegah adanya virus corona ini. Dan biasanya sudah keluar larangan untuk bertemu dan melibatkan banyak orang, penutupan sekolah atau universitas, bahkan sampai tempat-tempat umum. Nah, usaha ini tuh dilakukan untuk menekan resiko penyebaran virus corona agar tidak lebih luas lagi. Dan lockdown ini bersifat temporer dan bisa dicabut sewaktu-waktu jika virus ini sudah dianggap membaik dan sudah banyak orang yang sembuh. Pertanyaan ketiga adalah, bagaimana pengaruh kebijakan lockdown terhadap perekonomian Indonesia? Pastinya perekonomian Indonesia akan sangat menurun drastis dan sangat ambruk. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, berkata bahwa jika masalah jauh lebih berat dan durasi COVID ini bertahan dari 3-6 bulan dan terjadi lockdown dan perdagangan internasional akan drop di bawah 30% dan penerbangan drop di bawah 75% sampai dengan 100%, maka skenario ini bisa menjadi lebih dalam pertumbuhan ekonomi. Bisa-bisa pertumbuhan ekonomi ini menurun drastis dari 2,5% sampai 0%. Dan mengingat bahwa masyarakat Indonesia ini juga mayoritasnya itu bekerja pada sektor informal. Contohnya seperti driver Gojek, tukang somai, tukang bakso, dan lainnya. Mereka tuh akan kehilangan pekerjaan dan entah berapa lama mereka akan bertahan dalam lockdown ini. Pertanyaan terakhir adalah, apakah Anda setuju lockdown diadakan di Indonesia dan jelaskan alasannya? Saya sendiri tidak setuju lockdown diadakan di Indonesia, sama halnya dengan keputusan Bapak Jokowi. Karena yang pertama, memang benar nyawa itu jauh lebih diprioritaskan daripada perekonomian, dan virus ini juga sangat mematikan dan sangat cepat penyebarannya. Tingkat fatality rate-nya juga sudah sampai 9%. Tapi apa boleh buat, pemerintah belum siap untuk menyediakan BLT atau bantuan langsung tunai untuk jangka waktu yang berbulan-bulan kepada masyarakatnya yang masih bekerja pada sektor informal atau pada sektor daily basis seperti driver Gojek, tukang somai, dan seterusnya yang saya sebutkan tadi pada pertanyaan ketiga.
Mudah saja bagi negara-negara lain seperti Malaysia, Italia, atau Prancis dan negara-negara yang sudah terkena virus ini untuk melakukan lockdown karena penduduk mereka tidak sebanyak penduduk Indonesia dan income per kapita mereka juga jauh lebih bagus daripada di Indonesia ini. Negara mereka sudah siap sedia untuk memberikan kebutuhan sehari-hari kepada masyarakatnya melalui melalui tentara atau melalui ABRI dan sejenisnya itu. Tapi kalau Indonesia tidak mampu untuk menyediakan kebutuhan hidup kepada seluruh masyarakatnya. Jika Indonesia lockdown, masyarakat yang sebelumnya itu bergantung kepada pekerjaan daily basis seperti ya tadi driver Gojek, tukang somai, tukang bakso, itu mereka tidak akan bertahan karena tidak punya uang. Mereka akan melakukan segala cara untuk bertahan hidup kan. Nah, contohnya itu seperti ya perampokan, mereka harus bertahan hidup dengan cara apa lagi, dan dengan itu tingkat kriminalitas akan meningkat, sangat meningkat. Lockdown ini menurut saya juga tidak efektif di Indonesia ini karena menurut saya virus ini juga sudah menyebar ke seluruh Indonesia dan saya rasa pilihan terbaik untuk saat ini adalah social distancing. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.